Kawan-kawan, saya ingin menjelaskan dua berita yang sangat menggembirakan dan menggemparkan tentang Raja Popok dan Raja Setan dan Iran. Ada dua. Raja Setan dan Raja Popok lagi bentrok sekarang, lagi saling kencing mengencingi. Dan ada satu lagi yang saya akan jelaskan kepada kawan-kawan, yang kedua. Masalah kecerdikan Iran di Selat Hormuz ini lucu dan memang membuat si Trump ini, Raja Popok ini rugi melulu di Selat Hormuz. Itu dua macam. Pertama, kalau kita lihat pemberitaan terakhir, apa yang dikatakan oleh Trump, belum pernah Trump itu menyebut-nyebut Netanyahu. Selalu dia sebutnya Netanyahu itu baik, sahabat dia, macam-macam lah yang dikatakannya. Tapi terakhir apa yang dikatakan dia? Yang dikatakannya dia adalah, jika seandainya pemilihan umum di Israel dan dia melawan Netanyahu, ternyata dia akan dipilih oleh rakyat Israel 99%. Ternyata dia lebih populer di Israel daripada Netanyahu. Ternyata dia disukai oleh rakyat Israel daripada Netanyahu. Simbol apa ini, kawan-kawan? Nah, kawan-kawan harus tahu ini simbolnya simbol apa sebenarnya. Selama ini sebenarnya Amerika itu adalah kacungnya Israel, kacung jongosnya Israel. Kenapa saya katakan begitu? Kawan-kawan kalau menelaah ataupun meneliti, siapa yang mendirikan negara Israel itu? Yang mendirikan negara Israel itu adalah elit-elit global yang bercokol di Amerika. Orang-orang kaya, orang-orang yang menguasai pasar uang di dunia ini, menguasai dolar di dunia ini. Mereka itulah yang membandari, mereka itulah yang membiayai pendirian negara Israel. Dan orang-orang itulah, elit-elit itulah yang menentukan siapa yang bisa dicalonkan menjadi presiden Amerika. Menjadi calon aja sudah melalui orang itu. Apalagi kalau terpilih, kalau pemilihan umum, pemilihan presiden di Amerika itu kita tahu itu hanya simbolis saja. Kenapa simbolis saja? Sudah ditentukan calonnya itu dulu. Kalau untuk menjadi calon harus lolos seleksi orang tuh. Baik si Trump, Joe Biden, Obama, semuanya harus melalui seleksi orang tuh. Kalau orang itu sudah menyetujui, baru bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Kenapa? Karena biaya kampanye mereka yang menanggung. Jadi siapapun presiden Amerika itu, baik lontong pecal sekalipun, akan mengikut kepada elit global nih, akan mengikut kepada Israel, karena Israel itu adalah bapak kandung mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pernyataan si Trump itu apa sebenarnya? Selama ini dia ditekan habis-habisan oleh Israel, ditekan oleh Netanyahu untuk menguasai Iran, untuk menghancurkan Iran. Ternyata dia tidak mampu. Nah, ketidakmampuan dia ini akan berisiko kepada jabatan dia sebagai presiden. Hanya sangat sederhana. Kalau dia tidak mampu melaksanakan tugas dari orang yang telah mengangkat dia, yang telah berjasa kepada dia, seperti ada juga di presiden di Konoha yang katanya hidup, begitu, hidup katanya, nah, hidup begitu. Itu kalau tidak bisa mensukseskan misi dia akan diberhentikan menjadi presiden dengan berbagai macam cara. Mereka punya uang yang tak berseri, kawan-kawan, tak berseri. Kongres itu, uang itu sama dengan di sini, gampang itu. Sekian miliar dolar untuk satu kamu, jatuhkan si Trump, impeach si Trump. Sangat sederhana. Tidak ada cerita yang lain-lain lagi. Pokoknya kalau dia tidak berhasil menaklukkan Iran, dia akan diimpeach. Sangat sederhana. Makanya si Trump mulai melawan sekarang. Dia bukan, kan dia walaupun dia kucing kurap, pakai popok, dia juga ada otaknya juga sedikit-sedikit, walaupun tai yang banyak kan. Dia juga tahu ini aku akan dihajar ini. Kalau tidak bisa, kawan-kawan, tidak bisa melaksanakan misi dan tidak bisa dimaksudkan menjadi presiden, dia ditembak seperti Presiden Kennedy dulu. Itu permainan mereka itu. Semuanya begitu, seluruhnya. Nah, sekarang misi mereka tidak berhasil dilaksanakan oleh Trump. Sementara keinginan dari Israel itu untuk membumi hanguskan Iran, untuk melemahkan Iran, untuk menghancurkan Iran. Karena satu-satunya penghalang Israel untuk menjadikan mereka menjadi Israel raya yang termasuk Arab Saudi, yang termasuk Bahrain, yang termasuk Irak, mungkin juga lari-lari ke Iran, lari-lari ke atas ke Turki, Libanon, Suriah, dan macam-macam sampai ke Mesir. Itu tak akan terlaksana karena kalau Iran itu, kalau menyangkut agama Islam, karena yang akan dieksekusi habis ini oleh Israel adalah Arab Saudi. Di situ cadangan minyak yang paling banyak, sementara Israel ini negara miskin yang terus disapor oleh negara Amerika. Amerika lah yang memberikan uang kepada Israel, memberikan senjata kepada Israel. Kenapa mereka memberikan uang kepada Israel? Karena Presiden Amerika Serikat itu atas persetujuan elit global yang punya negara Israel itu, yang bercokol di Amerika, bukan di Israel. Oke, di situ kawan-kawan bisa mengerti. Nah, berdasarkan tekanan-tekanan tersebut dari elit global yang menyokong dia menjadi presiden itu, Trump sampai sekarang kan tetap mengatakan akan menghabisi Iran dalam misi, artinya dalam proses untuk menghabisi Iran. Sementara Kongresnya sekarang tidak membolehkan lagi untuk mengeluarkan dana untuk perang diteruskan dengan Iran. Dia serba salah, dia makan buah semalangkama si Trump nih. Dia teruskan menyerang Iran, kalau dia gagal berarti dia juga akan berhenti menjadi presiden. Kalau dia teruskan menyerang kepada Iran dalam keadaan sekarang, kemudian dia mengeluarkan biaya yang besar, Kongres akan memaksulkan dia
Tadi saya mengatakan bahwa Kongres pun diatur oleh elit global. Ya, Kongres dan Senator itu diatur juga oleh elit global setelah mereka duduk. Berbeda. Kalau presidennya diatur menjelang pencalonannya. Menjelang pencalon. Jadi orang yang tidak disukai oleh elit global ini tak akan bisa mencalonkan diri. Berbeda dengan Kongres, berbeda dengan Senator. Senator itu murni dari bawah semuanya. Artinya, Senator dengan anggota Kongres ini setelah dia duduk, dia diberikan pelayanan atau uang lah kira-kira dari elit global, bukan sebelum dia terpilih. Nah, kalau biasanya senator dengan kongres itu juga orangnya kan, partainya kan dua cuma. Kenapa mereka itu saja orangnya? Yang incumbent di senator atau DPR-nya itu karena mereka sudah punya banyak uang, itu bisa digunakannya untuk kampanye, untuk masuk menjadi anggota kongres yang baru, mengalahkan anggota kongres yang lama. Itu sangat susah di Amerika karena tidak kuat. Karena untuk menjadi kongres ataupun senator, awal-awal kalau kita pemula itu memerlukan uang yang sangat banyak, dan itu belum dibantu oleh elit global nih. Ya, karena wajar saja tidak dibantu oleh elit global ini, kan terlalu banyak itu. Di setiap daerah itu mungkin calonnya, satu daerah pemilihan misalnya satu negara bagian bisa seratusan orang yang ikut pemilihan menjadi anggota kongres dan anggota senat. Apa bisa dibandari seluruhnya oleh elit global? Mereka mikir juga, rugilah saya katanya kan. Makanya setelah mereka ini duduk, mereka baru dikendalikan dengan uang, mereka bisa dikendalikan dengan file absen, mereka bisa dikendalikan dengan macam-macam oleh elit global. Semuanya kan karena uang itu semuanya. Nah, kalau seandainya elit global meminta mereka untuk tidak memaksulkan si Trump ini, mereka akan menolak walaupun akan dibayar oleh elit global. Karena kenapa? Karena rakyat sudah meminta ini. Di daerah pemilihan dia sudah meminta untuk memaksulkan si Trump. Dia akan lebih memilih pendapat dari rakyat yang akan memilih dia. Bukankah pada waktu pemilihan dia menjadi senat ataupun kongres, tidak bisa disogok dengan 100.000 seperti kita di sini, 200.000 di bilik suara atau serangan pajar. Tidak ada, di Amerika tidak berlaku seperti itu. Dia akan lebih memilih kedudukan dia di kongres. Kalau dia ikuti dari elit global untuk tidak memaksulkan si Trump, misalnya sekarang ini kan, karena biaya sudah habis untuk perang ini, bisa-bisa nanti dia tidak akan dipilih oleh tempat konstituen dia, tempat asal dia. Nah, itulah makanya sekarang pening si Trump. Kongres sudah meminta dia untuk menghentikan peperangan ini karena sudah merugikan negara, memboncoskan anggaran negara. Sementara si Netanyahu dengan elit global meminta dia menghancurkan Iran. Dia serba salah sekarang nih. Bisa-bisa dia akan, kalau meneruskan perang, begitu serangan pertama kepada Iran, serangan membabi buta sekali lagi, dia bisa-bisa dia impeach langsung oleh kongresnya. Nah, kalau dia tidak serang Iran, menarik pasukan dari Timur Tengah dan mengatakan akan memberhentikan perang ini, siapa yang akan mengimpeach dia? Elit global akan menyogok Kongres untuk mengimpeach Trump. Jadi dua-duanya nanti sinkron. Rakyat di negara Amerika sudah meminta Trump ini jatuh. Kemudian itu kalau seandainya Trump melanjutkan perang. Dan kalau tidak dilanjutkan perang, ini elit global akan sogok Kongres dengan anggota Senat untuk memaksulkan Trump. Ini dua-duanya adalah ujung-ujungnya memaksulkan Trump. Makanya Trump lagi menskak Netanyahu, menghantam Netanyahu dengan ucapannya mengatakan begitu. Dia sebenarnya lebih populer dari Netanyahu. Dulu mulai di front baru dibukanya, front untuk berlawanan dengan elit global, berlawanan dengan Netanyahu. Dan rupanya situasi ini sudah pasti dibaca oleh Iran. Analisator mereka itu sangat encer isi kepalanya. Si Trump ini lagi kepepet sekarang. Makanya undang-undang untuk melewati Selat Hormuz dengan dikenakan biayanya sudah disahkan oleh DPR Iran. Artinya semua kapal yang melewati Selat Hormuz yang dikenakan biaya. Ini Iran kan pilih-pilih. Negara tertentu dikenakannya biaya. Negara lain ya seperti Cina, Rusia bebas, free. Begitu juga negara-negara sahabat dia katanya kan. Kemudian negara yang terafiliasi dengan Israel, dengan Amerika itu dikenakan biaya. Silakan dikenakan biaya. Kalau kalian bersahabat dengan Israel dan Amerika, kalian kena biaya. Kenapa kalian boleh dilewatkan dengan kena biaya? Nah, nantinya setelah kan kami tutup nih. Kami tutup. Kalau kapal-kapal Iran itu tidak mau melewatkan dirinya di situ. Kenapa? Ya, Iran sekarang bukan mengekspor minyaknya pakai kapal lagi kawan-kawan. Itu melalui kapal tapi melalui Selat Laut Kaspia, danau terbesar di dunia, danau Laut Asin. Karena di situ dia bisa mengekspor ke Rusia, kemudian ke Cina dia sekarang mengekspor pakai mobil, pakai mobil, truk tangki banyak sekarang berkejaran ke sana. Yang boleh melewati Selat Hormuz kan ditutup oleh Iran ini, ditutup oleh Iran, dikenakan biaya kepada teman-teman Amerika Serikat dan Israel. Kenapa teman-teman Amerika Serikat dengan Israel yang dikenakan biaya? Itu kan ada blokade laut dibikin oleh Amerika dengan Israel. Jadi kalau mereka boleh lewat, tapi harus bayar $2 juta dalam bentuk mata uang rial dan mata uang yuan.
Oke, kan mereka bisa lewat itu karena ke teman-temannya Amerika dengan Israel lewat blokade, tentu saja tidak diblokade oleh Amerika. Dan kawan-kawan tahu yang tak dikenakan biaya oleh Iran itu kan kapal Cina dengan Rusia cuma. Jadi kawan-kawan, ini kan kata Amerika diblokade dia. Kawan-kawan dia yang telah bayar kepada Iran itu, yang melalui Selat Hormuz itu, enggak ada diblokade dia lewat. Udah pasti lewat karena kawan dia. Kemudian juga yang tak bayar kepada Iran, Rusia dengan Cina kan dibebaskan oleh Iran. Enggak berani Amerika. Enggak berani kawan-kawan. Nah, fakta intelijen, ada 2 peristiwa sekarang ini di Selat Hormuz dan di Teluk Oman. 1, ada yang coba-coba melewati blokade penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran. Ditangkap oleh Iran. Ditangkap, itu media viral kan? Tapi setelah itu apa yang dilakukan oleh Amerika di blokade laut? Ada katanya kapal berbendera Iran yang ditangkap oleh pasukan Amerika di blokade laut. Sementara Iran tak pernah mengeluarkan kapalnya 1 biji pun. Yang ada cuma kapal Cina dan kapal Rusia. Jadi siapa yang ditangkap oleh Amerika itu? Ini lagi-lagi adalah operasi bendera palsu. Memperlihatkan kepada dunia bahwa kami cegat ini kapal Iran. Padahal itu hanya sandiwara. Kawan-kawan tahu bendera palsu, operasi bendera palsu, pura-pura ditangkapnya itu. Karena sampai sekarang mana kapalnya, siapa itu kapalnya, kapal berbendera Iran katanya. Iran sendiri tak pernah melepaskan kapalnya lagi. Kapal dia itu adalah kapal Cina, kapal Rusia yang tak berani disinggung oleh pasukan Amerika. Kawan-kawan harus melihat beritanya nih. Ini untuk memperlihatkan kepada dunia. Trump ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa blokade masih tetap kami lakukan ini sesuai dengan kehendak dari elit-elit global itu. Blokade terus dulu sampai kau berhasil katanya, sampai kau mampus di situ. Kan itu permintaan dari elit global. Trump ini kan sudah pakai popok ketakutan setengah mati, apalagi tentaranya di situ. Nggak ada itu. Sampai sekarang datanya kapal yang ditangkap oleh Amerika itu nggak ada. Kalaupun ada, itu adalah sandiwara. Sandiwara betul-betul kawan-kawan. Makanya Iran sekarang kipas-kipas saja dia kan sudah dapat uang, dia bagi ke Oman kan. Kemudian kapal-kapal Cina dengan Rusia sudah pasti tidak bisa ditahan oleh tentara Amerika yang pengecut-pengecut ini. Kan kemarin sudah datang ke Cimping diremehkannya Amerika kan. Dari dulu sampai sekarang itu kapal Cina dengan kapal Rusia kalau melewati Selat Hormuz itu tidak pernah dicegat oleh Amerika. Ketakutan. Tentaranya itu yang hebat-hebat, ganteng-ganteng katanya menghadapi Cina yang kecil-kecil aja udah kacau dia kan. Mungkin ada pertanyaan dari buzzer-buzzernya Israel dengan Amerika di sini. Oh, itu kan menurutmu saja. Mentang-mentang Iran yang merilis bahwa mereka menangkap kapal, kamu percaya langsung. Sementara Amerika katanya mau menangkap kapal berbendera Iran, kamu anggap bohong. Nah, pertanyaan saya sekarang. Apakah ada yang jujur yang dikatakan oleh Trump atau media-media dari Amerika atau rilis dari pemerintah Amerika? Semuanya kebohongan. Bahkan 10 yang dikatakannya, 11 kebohongan yang tercatat. Dan tak satu pun rilis dari pemerintah Iran itu yang bohong. Terbukti semua. Jadi apa pilihan kita? Apakah kita mempercayai si Trump yang pakai popok ini? Atau negara seperti Trump ini yang pakai popok yang merilis beritanya, yang beritanya bohong, daripada mempercayai orang yang jujur begitu? Kan sederhana pemikiran publik. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh Iran. Di saat betul-betul terjepit si Trump sekarang ini, ada lagi vonis ataupun undang-undang yang mau digodok ataupun mau ditelurkan oleh parlemen Iran, di mana ada hadiah sampai 1 miliar dolar atau 1 triliun. Pokoknya besarlah untuk kepala Trump dan Netanyahu. Dan berita yang menyakitkan berikutnya adalah seperti begini kawan-kawan. Arab Saudi pun sudah membentuk fakta baru. Dia bukan berpihak kepada Iran dan tidak lagi berpihak kepada Israel. Selama ini kan berpihak kepada Israel. Untuk menyerang Iran itu kan ikut andilnya uangnya Muhammad bin Salman, rajanya Arab Saudi sekarang. Mereka sudah membuat fakta baru dengan Pakistan. Boleh dikatakan kalau dia membuat fakta pertahanan baru seperti NATO, Pakistan, kemudian Arab Saudi itu negara lain, itu sebenarnya adalah negara-negara jongosnya Amerika juga sebenarnya. Tapi mereka menetralkan diri dulu, tidak mengikut Israel tapi masih mengikut Amerika. Artinya mereka tidak mau diperbudak Israel. Kalaupun mau mereka mengikut Amerika, asal Amerika tidak mau mengikuti arahan dari pihak Israel. Itu inti sebenarnya. Dan bisa jadi ini hanya sandiwara belaka juga. Karena negara-negara seperti itu sudah biasa melakukan kecurangan, melakukan keculasan, melakukan propaganda negatif. Mungkin Iran tidak akan percaya. Tapi dalam hal ini misi Iran hanya membiarkan saja begitu. Tapi kalau Uni Emirat Arab memang sudah menjadi kacungnya Israel. Karena Israel kedapatan membantu Uni Emirat juga dalam persenjataan. Dan juga terdeteksi kemarin-kemarin itu Uni Emirat Arab membantu juga untuk menyerang. Artinya mereka secara personel, secara angkatan, secara negara juga membantu serangan ke Iran pada waktu Israel membombardir Iran. Artinya sudah ada front-front baru di Timur Tengah sekarang. Ini tetap dimanfaatkan oleh Iran dengan mengatakan,
Silakan negara-negara lain, dia tidak peduli apakah ada fakta baru ataupun mau berserikat dengan Israel, dia sudah menyatakan, dan Uni Emirat Arab lah sudah menentukan tempat berdirinya, berpijaknya. Dia sudah ikut kepada Israel, berarti akan berlawanan dengan Iran berikutnya. Karena Iran sudah menyatakan kepada negara-negara Teluk itu, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait, untuk menyatakan pilihannya, ikut Amerika, ikut Israel, atau ikut kami. Kalian tidak bisa lagi menjadi negara netral. Kalian sudah berhadapan dengan kami karena kalian sudah punya dosa memberikan pangkalan-pangkalan kalian untuk menyerang kami, memberikan pangkalan Amerika, mendirikan pangkalan Amerika untuk mendarat pesawatnya untuk menyerang kami. Artinya kalian sudah berbuat dosa kepada kami. Tentukan pilihan kalian sekarang, ikut kami atau ikut di sana. Kalau ikut sebelah sana, Amerika, Israel, ataupun fakta baru di Timur Tengah tersebut, kalian akan kami habisi. Hanya sekedar itu sebenarnya. Dan memang cara Iran ini tidak dengan ancaman seperti Trump. Cara dia dengan tindakan, pelan-pelan begitu kawan-kawan. Oke, kira-kira seperti itulah gambarannya sekarang di Timur Tengah. Dan lambat laun nanti tujuan terakhir dari Iran ini apa? Pertanyaan kita begini kawan-kawan, untuk apa Iran itu membantu Hizbullah yang melawan Israel sekarang? Untuk apa Iran membantu Hamas untuk membumi hanguskan Israel itu? Untuk apa dia membantu Houthi? Itu adalah satu tujuannya, melenyapkan negara yang dibentuk tahun 1948, yang dibentuk oleh elit global tersebut kawan-kawan. Terima kasih.